Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai aplikasi persamaan diferensial biasa orde 2, yaitu dari mata kuliah persamaan diferensial biasa pada jaringan listrik, dengan dosen pengampu Profesor Dr. St. Budiwaluya MSI dan juga Ibu Siti Muawana SPD MSI. Nah, untuk anggota kelompok 10 sendiri terdiri dari Kurnia Chandra Khairunisa dengan NIM 4114-22003, kemudian Wanda Eka Putri dengan NIM 4101422019, dan Ananda Feristiawan dengan NIM 4101422038. Untuk topik pembahasan pada presentasi kali ini terdiri dari yang pertama ada pendahuluan, yang kedua rangkaian arus searah, yang ketiga contoh permasalahan pada jaringan listrik, yang keempat penyelesaian dengan aplikasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk topik yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Wanda. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih. Untuk pendahuluannya, rangkaian RLC seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hambatan biasa disimbolkan R, induktor biasa disimbolkan dengan L besar, dan kapasitor biasa disimbolkan dengan C yang terhubung secara seri dan dipengaruhi oleh sumber tegangan biasa disimbolkan dengan ET. Ketiga komponen ini memiliki peran yang saling melengkapi, di mana hambatan menyerap energi, induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, dan kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Kombinasi ini menciptakan respon arus dan tegangan yang kompleks dan berguna untuk memahami sifat dasar listrik, termasuk pada perubahan energi dan pola arus seiring waktu. Rangkaian RLC seri memiliki aplikasi yang luas, seperti pada sistem komunikasi, filter sinyal, dan perangkat elektronik lainnya. Dengan mempelajari rangkaian RLC seri, maka kita juga dapat memahami fenomena penting seperti resonansi listrik, yaitu kondisi di mana arus dalam rangkaian mencapai nilai maksimum. Selain itu, rangkaian ini juga membantu mengembangkan kemampuan analitis dalam memecahkan masalah kelistrikan yang kompleks dan sangat bermanfaat dalam berbagai bidang teknologi. Selanjutnya ada rangkaian arus searah. Hukum Kirchhoff menyatakan bahwa sebuah hambatan biasa disimbolkan R dengan satuan ohm, sebuah kumparan disimbolkan dengan L dan satuan Henry, dan sebuah kapasitor disimbolkan dengan C dan satuan farad dalam rangkaian seri dengan sumber daya elektromagnetik yang menyediakan suatu voltase pada saat T, biasa disimbolkan dengan ET. Dari hukum Kirchhoff diperoleh persamaan sebagai berikut. L dikalikan D kuadrat Q dibagi DT kuadrat, ditambah R dikalikan DQ dibagi DT, ditambah 1 dibagi C dikalikan Q sama dengan ET. Diturunkan pada turunan pertama sehingga diperoleh L dikalikan D kuadrat L dibagi DT kuadrat, ditambah R dikalikan DL dibagi DT, ditambah 1 dibagi C dikalikan L, sama dengan E aksen T. Untuk contoh permasalahannya, tentukan muatan Q dan arus I sebagai fungsi dari waktu T dari suatu rangkaian RLC dengan ketentuan R sama dengan 20 ohm, L sama dengan 0,1 Henry, C sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 farad, E sama dengan 15 volt, dengan diasumsikan saat awal arus dan muatannya adalah 0. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, berdasarkan hukum Kirchhoff, menggunakan rumus L dikalikan D kuadrat Q dibagi DT kuadrat, ditambah R dikalikan DQ dibagi DT, ditambah 1 dibagi C dikalikan Q sama dengan ET, ekivalen dengan 0,1 Q double aksen, ditambah 20 Q aksen, ditambah 1 dibagi 2 kali 10 pangkat negatif 4 Q sama dengan 15. Ekivalen dengan Q double aksen ditambah 200 Q aksen ditambah 50.000 Q sama dengan 150. Diperoleh solusi homogen R kuadrat ditambah 200 R ditambah 50.000 sama dengan 0.
Untuk penyelesaian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita akan mencari akar-akarnya, yaitu R1,2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi 2A ekuivalen dengan R1,2 sama dengan negatif 200 plus minus akar dari 200 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali 50.000 dibagi 2 dikali 1. Ekuivalen dengan R1,2 sama dengan negatif 200 plus minus akar dari negatif 160.000 per 2 ekuivalen dengan R1,2 sama dengan negatif 200 per 2 plus minus 400I per 2 ekuivalen dengan R1,2 sama dengan negatif 100 plus minus 200I. Sehingga diperoleh solusi homogen yaitu QH sama dengan E pangkat negatif 100T dikali C1 cos 200T ditambah C2 sin 200T. Selanjutnya solusi non-homogennya yaitu QP sama dengan A. Dengan A sama dengan 150 dibagi 50.000 sama dengan 3 dikali 10 pangkat negatif 3. Solusi umumnya Q sama dengan QH ditambah QP ekuivalen dengan Q sama dengan E pangkat negatif 100T dikali C1 cos 200T ditambah C2 sin 200T ditambah 3 dikali 10 pangkat negatif 3. Sehingga solusi khususnya untuk Q sama dengan Q0 sama dengan 0 0 sama dengan E pangkat negatif 100 dikali 0 dikali C1 cos 200 dikali 0 ditambah C2 sin 200 dikali 0 ditambah 3 dikali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 1 dikali C1 kali 1 ditambah C2 dikali 0 ditambah 3 dikali 10 pangkat negatif 3 sama dengan C1 ditambah 3 kali 10 pangkat negatif 3. Untuk I sama dengan Q aksen 0 sama dengan 0, Q sama dengan U dikali V. Ekuivalen dengan Q aksen sama dengan U aksen kali V ditambah U dikali V aksen. Misalkan U sama dengan E pangkat negatif 100T. Ekuivalen dengan U V sama dengan C1 cos 200T ditambah C2 sin 200T ekuivalen dengan V aksen sama dengan negatif 200 C1 sin 200T ditambah 200 C2 cos 200T. Maka diperoleh Q aksen sama dengan U aksen kali V ditambah U dikali V aksen ekuivalen dengan Q aksen sama dengan negatif 100 dikali E pangkat negatif 100T dikali C1 cos 200T dikurangi 100 dikali E pangkat negatif 100T dikali C2 sin 200T dikurangi 200 dikali E pangkat negatif 100T dikali C1 sin 200T ditambah 200 dikali E pangkat negatif 100T dikali C2 cos 200T. Untuk Q aksen 0 sama dengan 0, Q aksen sama dengan negatif 100 C1 ditambah 200 C2, ekuivalen dengan 200 C2 sama dengan negatif 100 dikali 3 kali 10 pangkat negatif 3, ekuivalen dengan 200 C2 sama dengan negatif 0,3, ekuivalen dengan C2 sama dengan negatif 0,0015, ekuivalen dengan C2 sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat negatif 3, jadi solusi khususnya yaitu Q sama dengan 10 pangkat negatif 3, dikali 3 dikurangi E pangkat negatif 100T dikali 3 cos 200T dikurangi 1,5 sin 200T. Nilai arus I sama dengan Q sama dengan 10 pangkat negatif 3 dikali 3 dikurangi E pangkat negatif 100T dikali 3 cos 200T dikurangi 1,5 sin 200T. Q aksen sama dengan, Q aksen T sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. U sama dengan 10 pangkat negatif 3, U aksen sama dengan 0, V sama dengan 3 dikurangi E pangkat negatif 100T, dikali 3 cos 200T dikurangi 1,5 sin 200T, V aksen sama dengan 600 dikali E pangkat negatif 100T, dikali cos 200T ditambah 450 dikali E pangkat negatif 100T, dikali sin 200T. Sehingga diperoleh Q aksen T sama dengan U aksen kali V ditambah V aksen kali U sama dengan 0 dikali 3 dikurangi E pangkat negatif 100T dikali 3 cos 200T dikurangi 1,5 sin 200T ditambah 600 dikali E pangkat negatif 100T dikali cos 200T ditambah 450 dikali E pangkat negatif 100T dikali sin 200T dikali dengan 10 pangkat negatif 3 sama dengan 0 ditambah 600 dikali E pangkat negatif 100T cos 200T ditambah 450 dikali E pangkat negatif 100T dikali sin 200T dikali dengan 10 pangkat negatif 3 sehingga
Q aksen T sama dengan 12 dikali E pangkat negatif 100T cos 200T ditambah 9E dipangkatkan negatif 100T sin 200T per 20. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ferry, kepadanya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya, jadi diperoleh hasil sebagai berikut untuk muatan atau Q sama dengan 10 pangkat negatif 3 dikali 3 dikurangi E pangkat negatif 100T dikali 3 cos 200T dikurangi 1,5 sin 200T. Dan untuk nilai arus atau I sama dengan 12 kali E pangkat negatif 100T kali cos 200T ditambah 9E pangkat negatif 100T dikali sin 200T per 20. Nah, untuk selanjutnya adalah penyelesaian dengan aplikasi MATLAB. Yang pertama, kita akan masukkan input programnya terlebih dahulu, yaitu parameter rangkaiannya ada R sama dengan 20, itu merupakan resistensi dengan satuan ohm, ada L sama dengan 0,1, itu induktansi dengan satuan Henry, ada C, itu sama dengan 2 kali eksponensial negatif 4, itu kapasitansi dengan satuan farad, dan E sama dengan 15 dengan tegangan dengan satuannya volt. Nah, untuk persamaan diferensial itu Q double aksen T. Berarti D pangkat 2 Q per dt kuadrat sama dengan ET dikurangi R kali dQ per dt dikurangi Q per J per L. Untuk sistem persamaan diferensial order pertama itu Q1 sama dengan Q dan Q2 sama dengan dQ per dt I. Kemudian dQ1 per dt sama dengan Q2 dan dQ2 per dt itu sama dengan E dikurangi R kali Q2 dikurangi Q1 per J per L. Nah, untuk selanjutnya itu fungsi untuk ODE solver, yaitu dq dt sama dengan at kurung buka t, Q, kurung tutup, kurung siku, Q, 2, titik koma, E dikurangi R kali Q2 dikurangi Q1 per J per L, kurung siku tutup. Untuk kondisi awal, Q0 sama dengan 0, I0 sama dengan 0, dan I sama dengan dq per dt dengan Q0 sama dengan kurung buka siku 0,0 kurung siku tutup. Untuk rentang waktu simulasi yaitu T-span sama dengan kurung siku 0,01 titik koma. Misalnya simulasi selama 0,1 detik. Untuk penyelesaian persamaan diferensialnya itu T, Q sama dengan ODE 45 kurung buka dQ dt, T span, Q0 kurung tutup. Untuk menghitung arus IT sama dengan dQ per dt itu I sama dengan Q kurung buka titik 2,2 kurung tutup. Nah, untuk plot hasil, untuk menampilkan hasilnya itu ada figure, subplot, kurung buka 2,1,1 titik koma, plot kurung buka T, Q, kurung buka titik 2,1 kurung tutup, koma, R negatif, koma, line width, koma, 1,5, kurung tutup, titik koma. Untuk X labelnya yaitu waktu, satuannya sekon. Untuk Y labelnya itu muatan, QT, koma, J. Untuk title-nya itu muatan sebagai fungsi waktu. Untuk grid-nya on titik koma. Kemudian untuk subplot 2,1,2 titik koma, plotnya itu T, I, B negatif, kemudian line width, 1,5 kurang tutup titik koma. Untuk X labelnya yaitu waktu dengan satuan sekon titik koma, kemudian Y labelnya itu arus atau IT dengan satuannya A, dan untuk title-nya itu arus sebagai fungsi waktu. Untuk grid-nya on. Nah, berikut ini merupakan hasil output dari program yang telah dimasukkan sebelumnya, yang mana untuk garis yang berwarna merah itu untuk muatan sebagai fungsi waktu. Nah, untuk garis yang berwarna biru itu untuk arus sebagai fungsi waktu. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk keseluruhan hasil dari perhitungan manual dan simulasi MATLAB konsisten, menunjukkan bahwa solusi untuk muatan dan arus dalam rangkaian RLC ini mengikuti perilaku eksponensial teredam. Pemahaman ini penting dalam rangkaian elektronik, terutama dalam mengontrol waktu tunda atau menyimpan energi. Dengan mengetahui respon rangkaian terhadap tegangan input, desainer dapat memastikan kinerja optimal untuk aplikasi tertentu seperti filter atau sistem penstabil arus. Demikian merupakan prestasi dari kelompok 10. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.